Guys, ngeri banget ini guys. Perang Dunia 3 udah resmi ya, bukan wacana lagi, tapi memang sudah terjadi. Nah, buat teman-teman kan kemarin udah tahu lah ya, yang namanya Donald Trump kemarin itu sudah resmi mau ambil alih Greenland. Donald Trump juga udah resmi mengenakan tarif buat negara-negara Eropa yang mengakibatkan negara sekutu di NATO itu murka, marah sama Donald Trump. Dan lebih gila lagi, Donald Trump gak berhenti sampai di situ. Donald Trump juga udah resmi menarik Amerika Serikat dari PBB. Donald Trump juga gak mau lagi memberikan pendanaan, nyumbang duit buat organisasi-organisasi yang cinta lingkungan. Stop cinta lingkungan. Kenapa? Karena Amerika Serikat mau berangkat perang. Mau ngebom negara lain. Lu ngebom negara lain masih mikirin pohon kan aneh. Makanya lu gak usah heran ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau alias Kementerian Pertahanan di Amerika Serikat yang selama ini lu tahu kan ada Pentagon, itu udah resmi namanya berubah. Tadinya yang namanya Department of Defense sekarang itu udah berubah guys menjadi Kementerian Perang. Namanya defense kan bertahan ya, lu kalau diserang lu baru serang balik. Tapi kalau Kementerian Perang artinya lu siap untuk ofensif. Lu yang menjadi negara agresor pertama kali, bukan melakukan pertahanan diri, namanya defense. Tapi lu udah resmi negara yang secara aktif melakukan pertempuran dan peperangan dahulu. Dan buat teman-teman gak usah lagi halu ya, yang namanya konflik antar negara itu juga sebetulnya sudah mulai terjadi di mana-mana loh. Hari ini Thailand resmi sudah menggila, dia membombardir Kamboja, sekolah dibom, gedung-gedung perumahan dibom, 3 juta orang harus kabur jadi korban perang di Kamboja. Brutal. Perang Rusia dengan Ukraina berlangsung detik ini. Sudah terus berlanjut selama 1425 hari. Non-stop saling bunuh di Eropa Timur. Gak berhenti sampai di situ. India dan Pakistan juga masih hobi saling bunuh guys. Meskipun ya mereka pakai drone nih. Dan ini juga terjadi di Timur Tengah. Iran dan Israel, ya lu udah tau lah dari kemarin tuh tahun lalu saling lempar rudal. Bahkan sampai lebih dari 27 kali serangan loh dalam 1 bulan terjadi di tahun 2025 aja. Jadi buat teman-teman yang masih halu, gue masih banyak ketemu orang yang halu gitu ya, yang berpikir bahwa dunia ini baik-baik saja. Tidak. Bahkan ya menurut Dewan Urusan Internasional Rusia, Perang Dunia 3 itu sebenarnya sudah terjadi loh. Tapi lu gak sadar. Kenapa lu gak sadar? Simple aja. Kalau lu lihat yang namanya Perang Dunia 2 yang terjadi di Eropa, itu pertama kali dicetuskan kapan? Lu tahu gak sih sebetulnya Perang Dunia 2 itu terjadi ketika Jerman menyerang Polandia di bulan September tahun 1939. Tapi saat itu orang-orang gak ada yang mau ngaku, gak ada yang waras. Mereka cuma bilang ini kan perang sesama bangsa Eropa Timur. Perang antara Jerman dengan Polandia 1 September 1939. Mereka gak merasa itu Perang Dunia 2. Ya lu bayangkan orang-orang di Amerika lagi sibuk ngebir. Orang-orang di United Kingdom, di London sibuk jalan-jalan. Orang-orang di Jepang sibuk makan sushi. Udah gak ada orang yang merasa itu adalah situasi Perang Dunia 2. Baru kemudian peristiwa Polandia diserang Jerman tahun 1939 yang tadinya dianggap urusan internal sama bangsa Eropa Timur, ketika perang meluas ke wilayah Pasifik, Asia Pasifik, di mana Jepang membombardir Pearl Harbor, pangkalannya Amerika Serikat, bulan Desember 1941 guys. Disitulah baru orang kayaknya ini beneran deh Perang Dunia 2 deh. Dan ketika kemudian 1945 Perang Dunia 2 berakhir, barulah sejarawan kompak menulis Perang Dunia 2 dimulai kapan? Oh, Perang Dunia 2 dimulai ketika Polandia dan Jerman main tembak-tembakan di tahun 1939. Tapi mayoritas manusia di planet bumi baru sadar Perang Dunia 2 ini sudah terjadi di tahun 1941 guys. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, resmi perang bukan hanya terjadi di benua Eropa, perang bukan hanya terjadi di benua Afrika, perang bukan cuma terjadi di Timur Tengah, tapi perang juga sudah terjadi di Asia. Inilah yang namanya Perang Dunia. Jadi orang baru perang antara Polandia dan Jerman udah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Tapi dunia baru ini Perang Dunia. Itulah situasi hari ini. Lu gak merasa Perang Dunia 3 udah dimulai. Simple aja. Sama kayak orang-orang zaman dulu di Eropa juga menganggap itu cuma perang antara sesama bangsa Eropa. Antara Jerman dan Polandia. That's it. Baru setelah selesai Perang Dunia 2 berakhir, sejarawan baru bilang, ternyata Perang Dunia 2 itu udah bermula ketika Polandia diserang Jerman. Ngeri nih guys. Dan ini penting buat teman-teman ketahui ya. Banyak negara-negara di dunia ini yang masih halu, yang gak tahu bahwa kita sudah masuk resmi Perang Dunia 3. Cuman karena perangnya belum selesai aja nih, belum ditulis sejarah mulainya kapan. Tapi kalau teman-teman yang waras, pasti lu udah tahu.
negara-negara di dunia, khususnya negara-negara barat, itu sudah mulai mengakui dunia masuk ke perang dunia 3. Kenapa? Karena Belanda hari ini, kalau lu pergi ke Belanda hari ini, di pinggir-pinggir jalan pemerintah bagikan buku. Buku apa? Buku panduan untuk menghadapi keadaan darurat. Jadi negara Belanda, pemerintahnya udah resmi nih membagikan buku panduan untuk 72 jam ke depan kalau lu menghadapi kondisi krisis. Krisisnya bukan krisis banjir di satu provinsi, enggak. Krisisnya adalah krisis skala nasional, guys. Makanya lu jangan heran sampai detik ini Belanda udah bagikan lebih dari 8,5 juta buku buat warganya dan akan ditambah terus. Karena ini udah darurat perang, guys, kondisi di Eropa sekarang ini. Tapi sebelum kita bahas nih, ini sebetulnya tanda-tanda krisis perang atau bukan, kita pahami dulu nih. Sebetulnya buku panduan apa sih yang dibagikan pemerintah Belanda dan kenapa pemerintah Belanda wajib lakukan itu? Ada alasannya, guys. Ya memang karena mereka berpengalaman mengikuti Perang Dunia I, Perang Dunia II. Sangat berpengalaman lah mereka. Tapi yang alasan yang paling penting buat pemerintah Belanda adalah negara itu wajib melindungi rakyatnya. Dan negara wajib think ahead. Berpikir ke depan. Bukan berpikir buat hari ini makan apa. Besok minum apa. Enggak. Itu mah rakyat jelata. Pemerintah yang baik harus berpikir jangka panjang. Negara kita mau jadi apa? Gawat ini situasi ini. Makanya mereka bikin buku berjudul Denk Vooruit. Yang artinya think ahead. Berpikir ke depan. Jadi buku ini tebalnya 32 halaman, guys. Isinya langkah-langkah supaya setiap orang bisa bertahan secara mandiri selama 72 jam setelah krisis awal terjadi. Jadi tujuan buku ini dibagikan bukan supaya orang-orang panik atau ajakan hoak, tapi biar warga siap. Kalau seandainya kekacauan terjadi, bantuan pemerintah nggak bisa masuk atau nggak bisa datang, rakyat tetap selamat. Jadi sebetulnya, guys, bentuk krisis seperti apa sih yang dibayangkan oleh pemerintah Belanda sampai menurut mereka wajib warga mereka bersiap dari sekarang. Jadi ada 5 krisis nih yang diidentifikasi oleh pemerintahan Belanda. Yang pertama adalah krisis cyber alias cyber attack, serangan digital. Karena begitu terjadi serangan digital, semua sistem down, mati. Sistem informasi mati, sistem perbankan mati, lu gak bisa transfer duit, lu gak bisa ke ATM, sistem pembayaran kasir-kasir mati. Kacau, pasti chaos. Lu harus siap. Ini adalah ancaman digital. Nah yang kedua, gangguan listrik besar-besaran alias total blackout. Maksudnya listrik mati, guys. Lu harus siap. Begitu listrik mati selama 72 jam, apa yang lu lakukan? Gak bisa nyalain TV, gak bisa nyalain lampu, gak bisa masak nasi, gak bisa mandi air panas, gak bisa nelpon, gak bisa narik duit ke ATM. Apa yang terjadi? Chaos, guys. Lu harus siap. Yang ketiga apa? Krisis karena bencana alam dan perubahan iklim yang ekstrim bakal makin parah di Eropa. Jadi lu harus siap kalau jalan putus, jembatan ambruk, makanan gak bisa masuk, air bersih hilang. Lu harus siap bertahan hidup di rumah lu sendiri. Wajib. Krisis apa lagi yang keempat? Gangguan logistik alias supply chain. Ya tadi, bisa karena jalanan dibom, bisa karena pabrik-pabrik banyak yang dibakar, bisa karena truk-truk gak bisa jalan, karena impor bensin dari Singapura. Ke Indonesia kan budak Singapura, bensin aja kita impor dari Singapura, goblok banget. Tapi itu udah dipikirkan sama Belanda. Lu harus bayangkan ketika terjadi krisis, lu terjadi gangguan di logistik lu, stok solar hilang, bensin hilang, mobil listrik dilarang sama pemerintah, kan goblok. Makanya lu harus siap. Apalagi krisis yang kelima, krisis geopolitik di Eropa. Eropa sekarang udah terpecah-pecah, terkafling-kafling, memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika Greenland diserang, banyak negara-negara yang gak mau bantuin Greenland. Bahkan ada negara yang acting mau bantuin, belakangan malah narik pasukannya dari Greenland. So this is the fact, guys. Yang artinya negara Belanda juga harus bersiap. Kalau seandainya Belanda digempur, mungkin Belanda dijajah nih sama Jerman, atau mungkin dijajah oleh Rusia. Who knows? Rakyatnya harus bisa survive. Itu yang paling penting. Karena fungsi negara melindungi rakyatnya, guys. So, fokusnya adalah 72 jam pertama. Very specific. Tapi kenapa 72 jam ya? Alias 3 hari ini penting banget buat di-mention. Simple aja. Karena 72 jam pertama itu udah dianggap sebagai periode paling krusial setelah bencana terjadi. Karena di dalam fase 72 jam pertama, guys, ada 3 hal mendesak yang pasti akan terjadi. Yang pertama apa? Pemerintah pasti kewalahan. Artinya layanan darurat pasti drop, hancur. Contoh, lu butuh bantuan dari militer, pemadam kebakaran, pasti terganggu, pasti kewalahan lah. Yang kedua, pasti yang namanya bantuan itu tidak tersebar merata ke seluruh penjuru warga yang terdampak. Udah pasti bantuan gak tersebar sempurna. Yang ketiga, akibatnya apa ujung-ujungnya? Banyak orang harus mandiri dulu sebelum bantuan bisa datang ke rumah mereka. Nah, maka penting sekali buat warga memiliki kesiapan menghadapi 72 jam pertama supaya tidak terjadi penjarahan, kepanikan massal, pembunuhan, perampokan, dan apalagi penimbunan barang, guys. Nah, lu bisa lihat faktanya yang terjadi di Indonesia juga seperti itu. Teman-teman tahu nggak ketika terjadi bencana di Aceh, karena orang-orang di sana juga nggak dipersiapkan untuk menerima bencana alam,
Apa yang terjadi? Ketika bencana terjadi di tanggal 27 November 2025, Aceh itu baru ditetapkan mengalami bencana darurat setelah 1 hari di tanggal 28 November 2025. Dan selang 1 hari setelahnya, apa yang terjadi di tanggal 29 November terjadi penjarahan besar-besaran guys. Dan bantuan pemerintah baru bisa sampai di tanggal 30 November 2025. Jadi sesuai dengan kaedah yang berlaku, dibutuhkan 3 hari sampai bantuan itu bisa datang. Dan itu pun belum merata guys. Prabowo sendiri, Presiden Prabowo baru datang di tanggal 12 Desember 2025. Ya sangat disayangkan. Tapi ya itu, ketika terjadi kekacauan, respon pemerintah pasti lambat. Dan pemerintah Belanda pun sudah ngerti dirinya sendiri pun pasti bakal lambat. Karena semua terputus, jalan terputus, jembatan terputus, listrik terputus, internet terputus, telepon terputus, koordinasi jadi makin sulit. Apalagi longsor di mana-mana. Nah inilah mengapa penting untuk bersiap di 72 jam pertama guys. Dan bukan cuma Belanda guys, yang udah bersiap-siap menyambut Perang Dunia III. Negara-negara lain di Eropa itu juga mengeluarkan buku khusus buat warga negaranya, buku panduan serupa nih buat warga negara mereka. Seperti Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Jerman, Norwegia, Denmark, Lituania. Mereka semua udah membagikan buku pedoman bertahan hidup 72 jam untuk rakyatnya sendiri. Nah kalau Indonesia gimana nih? Indonesia udah siap belum kalau terjadi Perang Dunia III? Benix hadir memberikan buku panduan darurat 2026. Dan teman-teman wajib baca buku panduan Benix ini. Supaya tadi nggak ada pemenjarahan, perampokan, pencurian, kekacauan di mana-mana. Lu siap menghadapi krisis di 72 jam pertama. Jangan khawatir, buku ini gua kasih gratis. Lu tinggal download linknya di bawah ini guys. Intinya apa? Di situ lu harus sediakan minuman. Yang paling penting air bersih, 9 liter per orang. Lu harus punya stok itu. Jadi kalau di rumah lu ada 3 orang, lu harus siap 27 liter. Very simple. Lu harus siapkan makanan kaleng yang gak cepet basi, gak cepet busuk. Ada semua disajikan dengan detail, dengan gambar-gambar yang menarik supaya lu baca itu buku. Karena ini penting ya, gue pengen lu survive. Lu harus baca buku itu dan bagikan ke semua orang yang lu kenal. Jangan sampai peristiwa di Aceh itu terulang lagi guys. Karena kita gak siap. Jangan berharap negara akan hadir tolongin lu. Kenapa? Karena semua sistem akan collapse ketika kekacauan itu terjadi. So lu harus stay safe di tempat lu sendiri, di rumah lu sendiri, lu mandiri at least for the first 72 hours. And then afterward, ya jangan khawatir. Gua yakin militer akan datang bantuin lu, pemadam kebakaran. PLN pun bakal gendong-gendong tiang kabel listrik supaya listrik masuk lagi, yakin gua. Tapi 72 jam pertama lu harus siap guys. Baca buku kita, bagikan sebanyak-banyaknya. Nah balik lagi nih guys, ini penting nih. Sebetulnya Indonesia udah siap belum nih menyambut Perang Dunia III? Masuk ke fase super krisis guys. Ya syukurnya ya, kita harus benar-benar bersyukur bahwasanya ya Presiden Prabowo itu udah sempat berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia memang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan lu bisa lihat lah dari sini, jangan-jangan nih kode nih dari Prabowo bahwa Indonesia harus siap menyambut Perang Dunia III. Lu bisa lihat kutipan dari CNN. Prabowo udah bilang sendiri loh bahwa situasi dunia saat ini is in a very dangerous time. Gue ulangin, a very dangerous time. Kita memasuki periode yang sangat berbahaya. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Makanya teman-teman, lu jangan heran kalau program prioritas Indonesia itu wajib sukses ya. Swasembada pangan. Prabowo pengen Indonesia itu bisa swasembada pangan dan energi. Karena ketika situasi krisis terjadi, kita negara-negara di dunia ini pasti mulai tutup diri. Ketika terjadi perang, lu jangan berharap Vietnam masih mau jual beras ke Indonesia. Thailand mau kirim makanan ke Indonesia. Enggak ada. Semua orang bakal memikirkan dirinya sendiri. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara.
Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Semua orang bakal memikirkan dirinya sendiri dan negara wajib melindungi rakyatnya sendiri. Makanya gue happy nih, program pertama pemerintah bisa kelar, swasembada pangan. Kita beruntung kita dapat Menteri Pertanian yang oke. Si Amran, lu tahu nggak Menteri Amran ini S3, S1, S2, S3 pertanian guys. Punya paten lagi di teknologi pertanian. Makanya nggak heran Indonesia berhasil swasembada beras. Bukan menurut Benix, bukan menurut media-media, no. Bahkan menurut FAO, lembaga tertinggi dunia punya PBB, itu Indonesia wahid guys, nomor wahid. Kita akhirnya bisa mencatat stok beras tertinggi sepanjang sejarah di dunia. Bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Karena swasembada beras kita ini yang gak diduga oleh siapapun. Semua orang kaget, bahkan dunia kaget, PBB pun kaget. Lu tahu penduduk Indonesia itu lebih dari 280 juta penduduk. Tapi menurut FAO, sebaik-baiknya sebuah negara adalah negara yang memiliki cadangan beras minimal 1 bulan ke depan. Sebaik-baiknya negara. Kita harus ngasih makan rakyat kita begitu banyak guys, 280 juta penduduk. Menurut FAO, cadangan beras kita wajib cukup bertahan kalau terjadi krisis selama 1 bulan ke depan, standarnya FAO. Makanya jangan heran, Jepang cadangan berasnya cukup untuk 3 bulan ke depan. Vietnam, Thailand cadangan berasnya cukup untuk 4 bulan ke depan. Negara Cina, ini hebat nih Cina. Cina cadangan berasnya cukup untuk 6 bulan ke depan. Nah negara Indonesia gimana guys? Kita berhasil swasembada pangan. Berapa sih cadangan beras kita ya sebetulnya sekarang? Cukup untuk berapa bulan nih? Bertahan nih. Lu tahu menurut data stok awal kita di tahun 2026 nih, kita punya 12,5 juta ton beras. Dan menurut media Tempe Bacem, kebutuhan beras kita ini cukup untuk 5 bulan ke depan. Dengan asumsi konsumsi bulanannya 2,5 juta ton. Menurut gua itu salah besar guys. Kenapa salah besar? Karena menurut data BPS, konsumsi beras per kapita manusia Indonesia itu 77 kg per tahun atau sekitar 6,45 kg per bulan. Ya, lu hitung aja lah, penduduk Indonesia ada 286,9 juta jiwa. Kalau dikalikan 77 kg kebutuhannya per kapita per orang ya, per tahun, berarti per tahun kita butuh 22,09 juta ton beras setiap tahunnya. Nah 22,09 juta ton beras setiap tahun kalau lu bagi 12 artinya per bulan kita butuh 1,84 juta ton guys beras per bulan. Nah tadi kan lu udah lihat cadangan beras kita itu cukup ada sekitar 12,5 juta ton beras. Yang kalau lu bagi dengan 1,84 juta ton sebetulnya cadangan beras kita cukup untuk 6,8 bulan ke depan alias hampir 7 bulan. Jadi selamat nih, congrats nih buat rakyat Indonesia ya. Kalau terjadi perang nuklir, hari ini lu tinggal di Amerika Serikat, kemungkinan lu kelaparan, mati lu kelaparan. Karena mereka sampai detik ini impor makanan. Tapi Indonesia hari ini swasembada pangan. Terjadi perang nuklir di dunia ini, lu at least masih bisa makan beras guys. Sampai 7 bulan ke depan, jauh di atas standar FAO. Food and Agriculture Organization. Ini organisasi bahan pangan dunia nih, under PBB nih. Menurut mereka standarnya 1 bulan. Indonesia jauh di atas standar itu karena kita cukup buat 7 bulan ke depan guys. Hebat ya. Tapi sekali lagi gue mau kasih tahu berita ini bukan buat bikin lu lengah. Enggak. Malah menurut gue Amran kerjanya harus lebih berat lagi di tahun 2026. Lu gak bisa santai-santai ongkang-ongkang kaki Amran. Kenapa? Karena Indonesia betul udah swasembada pangan beras. Good job. Well done. Salah satu menteri paling hebat nih di Republik ini nih, Amran. Tapi kita masih ada PR lain nih, yang namanya apa? Indonesia masih impor gula, kedelai, gandum dari luar negeri. Lo tahu yang namanya rakyat Indonesia hobinya diperbudak sama negara asing. Pagi lo makan mie goreng,
impor tuh gandumnya dari Amerika. Malam lu makan tempe goreng, impor kedelainya dari Amerika juga, kan sedih. Ya menurut data aja lah, fakta. Indonesia sampai detik ini masih impor gula. Sepanjang Januari sampai September 2024 ya, menurut BPS nih, impor gula kita mencapai 3,6 juta ton. Ini nilainya setara 33 triliun. Ngeri banget guys, kita impor 33 triliun memperkaya negara lain, impor gula dari negara lain. Ini sedih sih. Kedelai, lu kan suka makan tempe goreng, lu kan seneng makan kecap, itu semua pakai kedelai guys. Data BPS itu menunjukkan bulan Januari sampai September 2024 Indonesia impor kedelai sebanyak 2,16 juta ton, artinya setara 17,9 triliun guys. Ini ngeri. Gobloknya kita impor kedelai itu dari mana? Dari Amerika Serikat 1,9 juta ton, dari Kanada 0,2 juta ton, dan dari Malaysia 0,01 juta ton. Sedih banget guys, ternyata kita impor kedelai dari Malaysia loh. Dan yang lebih ngeri lagi apa? Gandum. Indonesia diperbudak gandum guys. Selama bertahun-tahun kita habis duit ratusan triliun untuk memperkaya negara lain. Di tahun 2024 aja loh, Indonesia itu impor gandum setara 60 triliun rupiah lah guys. Ini setara 3,6 miliar dolar guys. Gila gak sih? 60 triliun duit kita, devisa kita hancur lebur. Digadaikan rupiah kita untuk beli gandum dari negara lain. Makanya penting banget buat Indonesia tahun 2026 ya swasembada beras, that's a good thing. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita juga harus bisa swasembada gandum, gula, dan kedelai. Realistis nggak? Menurut gua enggak. Kenapa? Karena at least ya untuk gandum sama kedelai memang gak bisa tumbuh di suhu tropis kayak Indonesia. Tapi kita tetap harus bisa survive nih. Gimana caranya? Mungkin menemukan produk alternatif lah yang bisa kita tanam. Mungkin dari sorghum, mungkin dari kacang-kacangan lain yang sebetulnya bisa tumbuh di iklim tropisnya Indonesia. But that's a good thing lah. Buat beras, at least kita bisa makan beras. Tapi gak boleh berhenti sampai di situ. Dan teman-teman gue yakin ya Kementerian Pertanian udah menyiapkan program buat mencapai swasembada di bidang yang lain selain beras. Nah yang kedua nih penting buat kita bahas soal swasembada energi. Kenapa Prabowo pengen dan wajib ya Indonesia bisa swasembada energi? Tentu saja karena kita selama bertahun-tahun dikadalin sama mafia minyak dari Singapura. Kita impor minyak dari Singapura itu sampai 157 triliun guys dalam 1 tahun. Bodoh banget. Dan crude oil, minyak bumi yang belum di-refine itu kita impor dari Timur Tengah. Nilainya sampai 175 triliun guys. Ya kalau dikombinasikan dua-duanya ini nilainya lebih dari 300 triliun sebetulnya. Lebih dari 300 triliun. Lebih sadis lagi Indonesia juga impor dari Malaysia. Memang Indonesia betul-betul habis diinjak-injak sama Malaysia. Lu tahu kita impor dari Malaysia minyak itu berapa? 77 triliun setiap tahunnya. Gila ya. Bodoh banget asli. Jijik gua dengernya nih. Asli jijik banget. Bisa-bisanya negara sebesar kita masih impor dari negara asing. Kita dibodoh-bodohin nih sama Jepang. Dan gak usah sampai segitu. Amerika Serikat juga berlomba-lomba buat nipu kita, ngerjain kita. Sampai detik ini karena Charlie Chaplin, Indonesia terpaksa harus impor gas LPG dibakar sama emak-emak di rumah tangga untuk masak. Gila. Kita impor gas LPG, 80% gas LPG kita impor dari Amerika Serikat. Nilainya berapa? Nilainya 63 triliun guys. Gila gak lu? Mak-mak di rumah lu sadar gak lu memperkaya Donald Trump 63 triliun impor gas LPG kita. Padahal Indonesia punya gas LNG. LNG-nya malah dijual murah ke Jepang, kan goblok. Indonesia dulu masih bisa loh pakai minyak tanah masak. Tapi karena Charlie Chaplin pengen membawa kita menjadi budak Jepang dan menjadi budak Amerika Serikat, maka dia membuat persekutuan nih dengan mafia-mafia minyak di Malaysia, Singapura, dan Amerika. Supaya kita jadi budak mereka. Oil and gas kita harus impor dari negara lain. Gila gak sih lu? Gas LPG kita bayar nih rupiah, kita tukar dolar kita belanjakan di luar. Terus kita impor barangnya diapain? Dibakar sampai sini. Buat bikin tempe goreng lu, buat bikin nasi goreng lu. Katanya made in Indonesia nasi goreng lu. Enggak, gasnya aja lu impor dari Amerika. Karena dari total nilai impor LPG kita yang senilai 63 triliun, ternyata lebih dari 50%, 33 triliun itu made in USA guys. Sadis gak nih? Ini ngeri banget sih. Tapi satu hal, at least kita ada yang bisa berbangga hati guys. Memang swasembada energi kita jauh dari harapan. Kita sibuk dikadalin sama oligarki itu. Tapi untungnya ada satu sisi di mana kita beruntung karena untuk energi listrik, batu bara, kita tidak bergantung dengan negara manapun. Ini kabar baik sih buat kita semua. Makanya lu bisa pakai listrik PLN tuh murah di rumah lu kan. Beda sama negara-negara lain yang harus bayar mahal. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia per tahun kemarin aja kita memproduksi lebih dari 830 juta ton batu bara loh. That's a lot of coal, batu bara. Dan mayoritas kita ekspor ke negara lain. Disayangkan. Kenapa? Karena ketika kita ekspor batu bara ke negara lain artinya kita membuang energi kita.
Energi loh batu bara itu. Malah kita jual ke negara lain. Kita malah memperkaya Cina, Vietnam, Thailand biar pabrik-pabrik di sana bisa dapetin listrik dari batu bara yang murah meriah. Pabrik-pabriknya tambah kaya raya pengusahanya. Listriknya murah karena pakai batu bara Indonesia. Nah Indonesia sendiri gimana? Gobloknya Indonesia malah bukannya menggunakan kekayaan batu bara itu sebanyak-banyaknya, sebijak-bijaknya untuk kekayaan kita sendiri, malah batu baranya dijual ke negara lain. Di sini kita pakai nggak? Enggak. Mobil-mobil di Indonesia sampai detik ini saking gobloknya, mobil Indonesia 90% kendaraan di Indonesia masih menggunakan bensin. Artinya apa? 90% rakyat Indonesia yang hobi naik mobil dan motor memperkaya kerjaan mereka, memperkaya mafia Singapura, mafia Malaysia, mafia Arab, memperkaya Amerika Serikat guys. Sadar gak sih? Lu itu yang membiayai mereka sebenarnya. Dan lu kemakan propaganda mereka. Makanya 90% kendaraan di Indonesia masih menggunakan bensin. Kan goblok. Jelas kita gak ada bensin. Bukannya mobil listrik diberdayakan, diperbesar populasinya biar kita bisa independen. Malah subsidi insentif mobil listrik malah dipangkas, hilangin di tahun 2026. Ini kan goblok ini. Ini goblok banget nih Prabowo, lu harus tahu loh. Lu harus tahu ini sangat bahaya kondisi ini. Menteri lu paham gak sih? Kalau seandainya perang ini terjadi, dan udah pasti terjadi, harga minyak dunia, apalagi Venezuela udah diculik nih sama Donald Trump, next itu Iran porak-poranda. Harga minyak dunia gue perkirakan bisa naik sampai 20% dalam 2 tahun ke depan. Dan kalau harga minyak dunia naik sampai 20%, artinya yang hari ini harganya $70 per barel, itu bisa naik jadi $84 per barel. Artinya lu udah tahu dong orang Indonesia hobinya apa? Memperkaya negara lain. Kita impor bensin dari luar negeri, kita jual rupiah, beli dolar, beli bensin mereka, bawa ke dalam negeri, dan di sini kita bakar guys. Terus udah bakar disubsidi lagi sama negara. Kan goblok. Artinya kalau harga minyak dunia naik 20% dari $70 per barel ke $84 per barel, artinya subsidi BBM bakal membengkak. Artinya defisit APBN bakal membengkak, meningkat drastis. Karena diprediksi ya, defisit APBN kita di tahun 2026 itu sekitar 680 triliun. Menurut gua ini tidak valid. Kenapa? Karena gua yakin harga minyak dunia akan naik tinggi. Karena Indonesia sibuk memperkaya mafia-mafia Jepang itu. Udah bodoh asli kita dikadalin. Padahal kita melimpah listrik kita, melimpah batu bara kita. Malah kita harus subsidi mereka. Lu tahu gak sih subsidi BBM itu yang menikmati siapa? Pabrik Jepang. Pengkhianat bangsa lu emang lu. Dan lu harus siap. Begitu minyak bumi naik 20%. Defisit APBN bakal naik dari 680 triliun ke 730 triliun. Yang artinya negara tambah boncos guys. Lu harus siap guys. Makanya gue kesel banget tuh sama salah satu menteri koordinasi kita yang kagak ada otak. Gue kesel banget. Bisa-bisanya dikurangin insentif mobil listrik. Justru harusnya ditambah mobil listrik supaya makin seksi, makin menarik, makin banyak orang Indonesia yang mau pakai batu bara made in Indonesia. Bukan pakai BBM made in Singapura. Pakai bensin made in Malaysia. Gila lu. Yang bener aja lu. Makanya lu wajib nih mendukung petisinya BNIX. Bahwa apa? Insentif mobil listrik wajib diperpanjang. Insentif mobil listrik bahkan diperbanyak. Kalau perlu gratis masuk jalan tol. Bisa gak? Bisa. Gampang. Udah ada yang namanya trafo itu. Lu tinggal lewat. Gak usah ngetap. Kedeteksi plat lu, mobil lu, merek mobil lu, NIK lu. Bahkan rangka mobil lu aja mereka tahu. Semua yang pakai mobil listrik gratis lewat jalan tol. Selesai. Negara rugi? Enggak. Karena kita hemat. Kita gak usah lagi jadi budak Malaysia. Impor bensin Singapura. Najis. Idih. Mendingan kita subsidi mobil listrik. Supaya Indonesia bisa independen. Makanya teman-teman tahu lah. Buat kita. Bakal makin banyak tuh serangan-serangan media asing ke industri kelapa sawit Indonesia loh. Bakal makin banyak loh. Tapi ya syukurnya ya Indonesia saat ini masih bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit kita. Indonesia masih bisa mencetak 48 juta ton nih minyak sawit nih. And this is very crucial guys. Ini penting banget loh. Karena ya minyak sawit itu lu tahu ya, untuk menghasilkan 1 juta liter minyak sawit lu cuma butuh 250 hektar lahan. Tapi kalau lu pakai minyak canola oil tuh Kanada, 1 juta liter lu butuh 1.300 hektar lahan. 5 kali lebih besar, lebih luas, lebih merusak. Kita harus bersyukur kelapa sawit bisa tumbuh di Indonesia. Gue yakin ya kalau kelapa sawit itu bisa tumbuh di Amerika, bisa tumbuh di Kanada, bisa tumbuh di Jerman, ditanam itu sama mereka semua tuh, pengkhianat semua. Tapi karena nggak bisa, mereka sibuk menyerang kita. Makanya teman-teman, kita wajib mendukung upaya mengurangi impor minyak bumi. Salah satunya apa? B50.
program 50-50. Kalau lu pakai solar, at least 50% solar lu bukan dari Singapura. At least 50% solar lu dari kelapa sawit. Artinya Indonesia nggak usah takut devisa kita tergerus. Karena 50% minyak solar kita berasal dari kelapa sawit. Dan lu bayangin aja ya kenapa ini signifikan. Di tahun 2020 sampai 2025, 5 tahun terakhir ya. Karena kita punya program belum B50 sih, waktu itu bahkan B40 ke bawah. Tapi negara udah bisa hemat 690 triliun loh guys. Itu setara 40 miliar dolar. Lu bayangin, masih B40 loh, 40% minyak sawit aja. Negara bisa hemat 690 triliun. Bayangin kalau bisa sampai B50. Kalau bisa sampai B50 dalam 5 tahun ke depan Indonesia itu bisa hemat 900 triliun guys. Makanya teman-teman, lu akan menjadi saksi makin banyak negara-negara yang menyerang sawit kita. Lu jangan mau kena tipu sama propaganda mereka. Jelas-jelas mereka lebih merusak. Udah jelas, nggak ada minyak lain yang lebih baik dibanding minyak kelapa sawit per hektar ya. Artinya apa? Produktivitas sawit itu paling efektif untuk ya tadi ngegoreng, untuk bahan bakar. Lu jangan mau dikadalin sama mereka. Udahlah, nggak zaman hari ini. Kanada habis duit triliunan buat bikin propaganda palsu. Donald Trump Amerika habis duit ribuan triliun buat bikin propaganda palsu. Masa lu masih mau kena tipu lu? Yang bener aja lu, goblok banget. Dan yang ketiga ini paling penting dan ini nggak sempat dibahas sebetulnya, tapi kita itu wajib swasembada militer guys. Swasembada senjata. Sampai detik ini Republik kita masih doyan impor senjata. Ini sedih. Tapi ya mau gak mau kita butuh untuk mempertahankan negara kita. Kita harus tambahin bahkan kapal perang, kapal selam, nuklir pun kita wajib punya. Kalau perlu Iran ini kan mau kolaps, kita beli rudal Scud dia harga diskon. Beli. Kenapa? Karena memang faktanya menurut data BPS, impor senjata Indonesia periode Januari sampai Juli 2025 itu udah setara 1,06 triliun atau sekitar 65 juta dolar. Ini impor senjata dari Uni Emirat Arab, Amerika Serikat sampai Italia. Menurut gua jujur aja itu terlalu sedikit karena negara kita terlalu besar. Kita harus impor lebih banyak lagi dan yang paling penting kita bisa produksi senjata sendiri juga. Tapi ya selama kita belum bisa, at least kita bisa pertahankan diri kita lah. Haruslah, kita harus bangun tentara kita makin kuat lagi. Bukan cuma infrastruktur loh, tapi juga suprastruktur ya, orangnya dibenerin, dikuliahin yang bener. Suruh mereka belajar ekonomi, suruh mereka belajar bisnis, suruh mereka belajar geopolitik. Bukan cuma bisa push up. Enggak, mereka juga harus punya kecerdasan intelektual. Karena kita mau tentara kita brilian. Makanya gue seneng banget ya ketika gue lihat Indonesia juga udah melakukan diversifikasi persenjataan kita. Kita kemarin di bulan Juni 2025, kita baru impor 48 jet tempur generasi kelima dari Turki guys. That's a good news. Jangan semuanya kita impor dari Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Raytheon dan kawan-kawan. Udahlah, boleh, tapi at least kita ada diversifikasi. Siapa tahu kita perang sama mereka, jangan mereka pencet tombol, mati tuh pesawat kita tuh F-35 gak bisa terbang. Karena kill switch-nya ada di mereka, mati gitu. Jangan begitulah. Tapi ya sekali lagi ya, gue mendukung Indonesia bisa swasembada militer. Kita bisa mencapai swasembada senjata guys. Tapi sayangnya gak bisa karena ada monopoli sama yang namanya pindad. Menurut gue, pemerintah harus berani melakukan liberalisasi sektor persenjataan kita. Karena banyak nih anak-anak bangsa kita yang brilian, pengusaha-pengusaha kita yang brilian, yang bisa bikin rudal sendiri, bikin drone sendiri, bikin bom sendiri. Tapi semuanya dimonopoli kan sama pindad. Sayang. Jadi tidak ada ruang buat inovasi. Harusnya dibuka selebar-lebarnya, bahkan disubsidi. Kalau lu kredit ke bank, bunga lebih rendah. Kalau lu bikin senjata dalam negeri, made in Indonesia, TKDN 100%, dikecilin dong. Supaya orang makin semangat bikin senjata made in Indonesia. Nah anyway guys, kita kembali ke awal nih. Negaranya udah siap, bahkan mempersiapkan rakyatnya untuk masuk Perang Dunia III. Begitu juga Jerman, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Norwegia, Denmark, Lithuania, dan lain sebagainya. Nah menurut lu ya, dari penjelasan kita semua di awal tadi, menurut lu seberapa siap ya Indonesia menghadapi Perang Dunia III kalau udah resmi dinyatakan 2 hari lagi? Menurut lu Indonesia udah siap 100% gak sih? Soalnya kita udah swasembada beras nih. Atau jangan-jangan Indonesia masih siap 50%? Atau jangan-jangan malah cuma 5% doang, soalnya energi kita impor dari Malaysia, bensin kita impor dari Singapura. Begitu keran ekspor ditutup, mereka gak mau kirim lagi ke kita, mati kita. Ya lu udah tahu sendiri, Malaysia, Singapura, Arab Saudi adalah anjing peliharaan Amerika Serikat. Kalau seandainya Amerika Serikat gak suka sama kita, dia matiin itu semua. Lu udah siap gak bisa lagi jalan-jalan keliling kota karena bensinnya gak ada lagi. Dan yang paling penting guys, menurut kalian semua, apa sih yang sebaiknya dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi Perang Dunia III yang sudah kita masukin itu? Menurut lu apa yang paling darurat kita persiapkan? Apakah pangan? Apakah energi? Apakah senjata? Atau ada yang lain?
yang menurut lu jauh lebih penting. Segera share dong di kolom komentar di bawah ini, karena YouTube Benix ditonton oleh semua menteri, pejabat, termasuk gue baru tahu juga menteri-menteri dari negara Singapura dan Malaysia. Oke guys, ditunggu komentar kalian untuk menjadikan Indonesia bisa jadi lebih baik lagi dan lebih siap lagi menghadapi krisis di depan. Segera share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa download buku panduan darurat 2026 hanya dari Benix, share sebanyak-banyaknya dan siapkan dirimu buat menyambut Perang Dunia 3. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Benix sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.